Perkenalkan, nama saya Alfansa Magal Ghazali, NRP 38. Saya akan menjelaskan linear program dengan menggunakan metode simplex ya. Jadi sebelumnya, apa sih itu? Saya kembali lagi pengertian dari linear program ya, yaitu metode matematika yang digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi linear ya, dengan syarat fungsi tersebut dibatasi oleh sejumlah kendala atau constraint ya, ada nama lain constraint yang juga berbentuk linear. Linear program ini ada dua metode ya, ada grafik dan simplex. Nah, sekarang kita akan membahas tentang simplex. Kenapa kita menggunakan simplex? Karena cara menyelesaikannya itu lebih dari variabel ya. Grafik kan, kalau kita menggunakan grafik itu hanya bisa menggunakan dianjurkan 2 variabel atau 3 aja tidak dianjurkan, 2 ya. Jadi simplex itu tadi. Terus cara-caranya gimana? Yang pertama yaitu inisialisasi, yaitu tentukan decision variable, objective function, dan constraint atau kendala ya, yang pertama. Nah, ini sudah ada solusi contoh ya, pendekatan simplex. Ini contoh soal yang grafik, kita coba di metode simplex, yaitu udah ketemu ya objective functionnya. Objective function yaitu maksimum, nilai maksimum dari variabel x 70.000 ditambah y 50.000. Terus constraint-nya ini, kendalanya 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 200 jam. 0, constraint kedua 0,5x ditambah 0,75y kurang dari sama dengan 40 jam. Nah, ini disebut dengan function channel function post constraint ya. Function constraint yang ini yaitu sign constraint. Nah, sebelumnya ya kan udah menemukan decision variable, objective function, dan constraint-nya kan. Terus yang kedua yaitu ubah bentuk persamaan menjadi bentuk standar. Kita lihat, jadi kalau mau menggunakan metode simplex itu harus diubah ke metode standar, yaitu seperti ini. Kita ubah ke sini, kita masukkan objective functionnya maksimal 7000x ditambah 50y. Nah, kalau kita ubah ke bentuk standar itu apa jenenge, kurang dari sama dengan, kita rubah sama dengan kan. Tapi kita ketambahan variabel baru, yaitu namanya select variable. Jadi kalau ada dua variabel berarti mempunyai dua select variable. Yang pertama constant pertama. Kalau mempunyai dua constant berarti mempunyai dua variabel select variable. Nah ini. Nah, kenapa kok ini ada 0? Karena kalau kita tambahkan variabel baru kan takutnya nanti kan perhitungannya kan berubah ya. Makanya kita kasih 0 ya. Ini adalah literasi belum ya. Ini adalah bentuk standar. Terus
Kalau udah semuanya, kita lanjutkan ke literasi ke 0. Nah, kan kalau kita menggunakan metode simplex itu menggunakan tabel ya. Seperti ini tabelnya. Kita tulis lagi yang udah diubah menjadi bentuk standar ya. Ini kita taruh sini ya. Kita tulis kembali, terus kita buat tabel. Nah, ini apa sih B, C, B, X, Y? Gimana bacanya? B itu basis ya. B itu basis, CB itu coefficient ya, coefficient basis. Nah, X, variabel X, variabel Y, variabel S1 tadi select variabel atau variabel kedua, dan solusi basis rasio ya. Cara ngitungnya gimana? Jadi basis, pertama-tama basis kita isi dulu ya, atasnya ini ya. X nya berapa? X nya 70.000 nilainya, nilai variabel. Nilainya berapa? 50.000. Terus S1 kenapa 0? Karena tadi kan ya, biar tidak merubah nilai, berarti kita kasih 0, 0, 0, S2 juga 0. Terus kita sudah tulis, itu kita isi. Terus kita isi basisnya. Basisnya kita tulis S1 select variabel 1 dan select variabel 2. Ya. Terus kita ini CB itu koefisien basis dapat atau nilai ya, nilai dari variabel. Kan S1 kan 0, S2 0, berarti S1 kita tulis 0, koefisiennya 0, S2 sama 0. Nah, kalau sudah ya 0 kan, terus kita tulis S1 ya, S1 basis 1 ini ya, kita tulis kendalanya X, tulis saja X 4, X4, X4, Y 3 ya. Terus S1 1, S1 1, terus S2, S2 kan nggak ada nilainya nih di sini di konstan pertama, kita tulis 0. Terus solusinya 200 sama dengan 200 ya. Kita tulis S2 juga sama 0,5 kita tulis di sini, terus Y-nya 0,75. Terus S1 kan nggak ada, berarti kita tulis 0, S2 nya kan ada, kita tulis 1. Terus solusinya 40 ya, solusinya 40. Terus CZ CZ itu apa sih CZ itu? CZ itu perkalian dari koefisien basis, perkalian dari koefisien basis da, eh, perkalian koefisien basis dari masing-masing nilai dari masing-masing koefisien nilai variabel ya. Ini jadi perkalian ini sama ini. Jadi contoh CZ 0 kali 4 0 kan, kan literasi ke 0 ya, jadi hasilnya 0 semua. 0 kali 3 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 0 kali 200 0 ya. Udah. Terus ZZ ZZ dikurangi ZJ, ZZ itu ini koefisien dikurangi ini, berarti 70.000 dikurangi 0 sama dengan 70.000. 50.000 dikurangi 0 sama dengan 50.000. 1 0 kurangi 0 sama dengan 0, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Nah, kalau sudah semua, apakah ini sudah optimal? Belum, tentu saja belum ya. Karena kalau optimal, nilai optimal yaitu nilainya itu harus kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kan 70.000 sama 50.000 kan lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi belum ya, belum optimal.
Nah, kita setelah habis itu gimana? Habis itu kita kan mencari pivot kolom dan pivot row. Nah, pivot kolom. Nah, kita kalau kita cari pivot kolom itu yang ini. Bagian sini ya, ke bawah. Kalau pivot row itu yang ke kanan ya. Nah, kalau kita mencari pivot kolom itu gimana kriterianya? Yaitu yang paling besar nilainya. X 70.000, Y 50.000. Yang paling besar mana? 70.000. Ya udah kita ambil ini ya, kolom ini. Terus pivot row. Nah, pivot row ini carinya ke kanan, yaitu dengan rasio. Nah, rasio ini hasilnya 50. 50 ini diambil dari mana? Dari pembagian dari solusi, ya, solusi ini dibagi 200 dibagi 4 sama dengan 50. Terus sama juga 40 dibagi 0,5 sama dengan 80. Nah, rasio ya, cara menghitungnya, cara mencari ya. Nah, kita cari yang terkecil. Nah, kalau pivot kolom itu yang terbesar, kalau pivot row yang terkecil. Nah, kita cari 80 sama 80 50, yang terbesar, yang terkecil mana? Yang ini. Ya, yang S1. Berat S1 ya. X. Nah, kalau sudah berarti kan X1 X1 0, X2 0. Sama-sama nolnya. Belum ya, belum optimal ya. Habis itu apakah sudah selesai? Belum. Kita lanjut literasi ke 2. Habis menemukan tadi, kalau kita ya, jadi X, kita udah terpilih kan pivot kolomnya ini X, terus pivot row-nya S1, ya, udah ketemu kan. Jadi di literasi selanjutnya, ya, S1-nya ini diganti dengan X. Karena perpotongan dari pivot kolom dan pivot row itu pivot elemen ya, sama dengan pivot elemen digunakan ya. Ini ya S1 ya, pivot elemen. Dinamakan pivot elemen ya. Jadi kita ambil X, arti S1 keluar diganti X ya. Seperti ini. Diganti X. Nah, kita lanjut iterasi berikutnya. Nah, X1 tadi ganti S1 tadi ganti X, terus S2-nya tetap. Nah, sama kan tadi. Nah, X-nya itu kita tulis nilai koefisiennya. X 70.000 ditulis 70.000. S2 0 ya. Kita tulis 0 di sini. Terus di sini ya, udah ya, sudah selesai. Nah, dalam iterasi berikutnya itu kita itu harus, nah ini harus nilainya itu harus dijadikan satu semua ya, jadikan satu. Bagaimana caranya? Yaitu dibagi 4 semua ya. Ini ada rumusnya ya. X new X yang lama sama dengan S1 yang lama dibagi 4. Nah, X1 yang lama kan ini, ini X1 yang lama kan. Nah, row ini kan S1 yang lama dibagi 4. Ya, kita akan mencari satu ya, 4 bagi 4 ya, bagi 4 1. Terus 4 bagi 3 0,75. Terus 4 bagi 1 0,25. 4 bagi 0 0 ya. Terus 4 bagi 200 50 ya. Sudah kan? Habis itu yang kedua S2. Cara mencari S2 ini gimana? Yaitu S2 yang lama sama dengan S2 yang baru dikurangi 0,5 ya. Jadi gini, S2 0,5. Jadi yang pertama itu pivot row-nya ini yang 4 ya. Yang 4 ini dijadikan satu hasilnya ya, nilainya. Yang kedua yaitu dijadikan 0 ya. Jadi 0,5 dikurangi 0,5 0. 0,75 dikurangi 0,5 0,0375 dan seterusnya 0, ya. Kalau sudah selesai ya, ZC tadi apa? ZC tadi apa? ZC itu kan koefisien ya,
basis dikali ini ya, dikali koefisien dari masing-masing nilai variabel. Jadi 70.000 dikali 1, 70.000. 70.000 dikali 0,75, 52.500. 70.000 dikali 0,25, 17.500. 75.000 dikali 50.000, 350.000. Ya, seperti itu. Nah, terusnya yaitu ZC dikurangi ZC. ZC tadi apa? Koefisien basis. Ya. Ini dikurangi ZC ini ya. Berarti 70.000 dikurangi 70.000, 0. 50.000 dikurangi 52.500 minus 2.500. 0 dikurangi minus 17.500, nah dikurangi 7.500 minus 17.500. 0 dikurangi 0, 0. Nah, kalau gini kan udah ketemu ya nilainya ya, sudah optimal. Karena apa? Karena kurang dari sama dengan 0. Nilainya 0, sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Nah, udah kan? Jadi solusi optimalnya yaitu ini ya, X-nya 50, ini nilainya, solusinya ya, X 50, Y-nya kan nggak ada di sini, Y-nya 0, berarti S1-nya kan nggak ada di sini juga. Sama 0, S2-nya berapa? S2-nya 15, kita tulis 15 di sini. Nah, itu udah optimal ya, karena nilainya kurang dari sama dengan 0. Jadi begitu ya untuk penjelasan dari saya. Untuk kata-kata yang kurang jelas atau kurang mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.